Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7504 sampai bab 7507. Menanggapi antusiasme Bernard Arnault, Ye Chen berkata kepadanya dengan ekspresi puas, "Anda harus terus membuat masalah bagi Blackwater. Karena Presiden Prancis ingin bertemu dengan Anda, ini pasti berita besar di Eropa. Selama pertemuan, pastikan untuk menyebutkan Blackwater berulang kali. Idealnya, buat Presiden Prancis memprotes pemerintah Amerika, menuntut penyelidikan menyeluruh terhadap Blackwater." Bernard Arnault menjawab dengan tegas, "Tenang saja, Tuan Ye, saya akan melakukan segalanya untuk menjaga insiden Pulau Whitehorse tetap menjadi sorotan. Sebentar lagi, saya berencana mengunjungi AS untuk memberi tekanan lebih besar pada Blackwater." Ye Chen bertanya, "Apa rencana Anda untuk menekan mereka di AS?" Dengan senyum penuh semangat, Bernard Arnault berkata, "Tuan Ye, saya berpikir untuk mengunjungi markas besar PBB di AS dan menyumbangkan 10 atau 20 juta dolar kepada kantor kontraterorisme PBB. Dana tersebut akan meningkatkan kampanye dan implementasi anti-terorisme mereka, hanya untuk menampar Blackwater." Ye Chen mengangguk setuju, "Ide yang bagus. Pergi ke markas Blackwater untuk mempermalukan mereka, saya suka pendekatan itu." Senang dengan persetujuan Ye Chen, Bernard Arnault tersenyum, "Saya sangat tersanjung atas pengakuan Anda, Tuan Ye." Ye Chen mengubah nada bicaranya, "Tetapi jika Anda akan pergi ke PBB, menyumbang 10 atau 20 juta dolar saja terlalu kecil. Itu tidak akan membuat heboh. Sumbangkan lebih banyak untuk menarik perhatian yang lebih besar." Bernard Arnault merasa sedikit enggan tetapi menggertakkan giginya. "Baiklah. Karena Anda bilang begitu, Tuan Ye, saya akan menyumbang 100 juta. Ye Chen tersenyum dan mengangguk. "Saya mungkin tidak sehebat ketajaman bisnis Anda, tetapi saya percaya pada berpikir besar dan bermurah hati. Terkadang, terobsesi dengan keuntungan dan kerugian kecil tidaklah bijaksana." Bernard Arnault, meskipun enggan, setuju, "Anda benar, Tuan Ye." Ye Chen tersenyum, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu rugi. Ingat berapa banyak yang kau habiskan untuk pil permajaan terakhir kali?" Tidak yakin mengapa Ye Chen bertanya. Bernard Arnault menjawab, "Sekitar 100 miliar dolar, kurasa. Kau menyuruhku menimbun cukup banyak." Ye Chen mengangguk, "Aku tidak pernah membiarkan teman-temanku rugi. Kau temanku sekarang, jadi inilah janjiku. Setelah kau menghabiskan 500 miliar dolar bersamaku, kau tidak perlu menawar di pelelangan. Aku akan memberimu pil permajaan langsung." 500 miliar dolar untuk pil permajaan? Mata Bernard Arnault hampir terbelalak kaget. 500 miliar dolar terdengar sangat mahal, tetapi dibandingkan dengan perpanjangan hidup yang ditawarkan pil permajaan, itu adalah harga yang sangat murah baginya. Konglomeratnya, bahkan dalam krisis ekonomi, telah menghasilkan laba 20 miliar euro tahun lalu. Itu kira-kira 23 miliar dolar. Meskipun bukan pemilik tunggal, lebih dari setengahnya masuk ke kantongnya. Setelah taktik penggelapan pajak, ia mengantongi setidaknya 10 miliar dolar setiap tahunnya. Pil permajaan dapat memberinya 20 tahun tambahan hidup, berpotensi menghasilkan lebih dari 200 miliar dolar lebih banyak. Sebagai perbandingan, 500 miliar bukanlah apa-apa. Dengan gembira, ia meraih tangan Ye Chen, matanya merah, "Tuan Ye, Anda tidak bercanda, kan?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Tentu saja tidak. Seperti kata orang Tionghoa, kata-kata seorang pria sejati sama kuatnya dengan 4 ekor kuda." "Fantastis, fantastis." Bernard Arnault berputar-putar dengan gembira, sambil berkata, "Tuan Ye, adakah hal lain yang bisa saya belanjakan? Jika tidak, saya akan mengumpulkan 500 miliar dolar untuk Anda dalam seminggu." Ye Chen melambaikan tangan, membelinya langsung akan menelan biaya setidaknya 1 triliun dolar. Dengan bingung, Bernard Arnault bertanya, "Lalu untuk apa 500 miliar itu?" Ye Chen menyeringai, "Di masa mendatang,
Aku mungkin membutuhkan bantuanmu untuk banyak hal. Setiap kali kau membelanjakan untuk permintaanku, catat jumlahnya. Itulah yang penting. Tanpa persetujuanku, pengeluaran sukarelamu tidak dihitung. Menjeda sejenak, ia memperhatikan ekspresi Bernard Arnault yang bersemangat dan melanjutkan. Kalian, para pemilik merek mewah, suka poin dan tingkatan keanggotaan, kan? Tingkatan yang berbeda mendapatkan layanan, diskon, dan produk eksklusif yang berbeda. Beberapa bahkan dapat ditukarkan dengan poin. Bayangkan seperti ini, setiap dolar yang kau belanjakan bersamaku akan mendapatkan 1 poin. Capai 500 miliar poin, dan kau dapat menukarkan pil permajaan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Bernard Arnault sangat gembira. Ini brilian. Tuan Ye, kapan kita mulai? Ye Chen tersenyum, ayo kita mulai sekarang. Jika Anda menyumbang 100 juta ke kantor anti-terorisme PBB, itu dihitung. Ketika Anda mencapai 500 miliar, Anda akan mendapatkan pilnya. Bernard Arnault berseru, kalau begitu saya akan menyumbang 500 miliar. Beri saya waktu untuk mengumpulkan dana, dan saya akan pergi ke AS untuk menyerahkan 500 miliar dolar ke meja PBB. Wajah Ye Chen menjadi muram. Apakah Anda terlihat bodoh, atau saya? Bahkan untuk menampar wajah Blackwater, saya tidak akan menggunakan 500 miliar. Apakah mereka sepadan dengan sebesar itu? Merasa malu, Bernard Arnault berkata, Tuan Ye, saya hanya ingin memenuhi kebutuhan pengeluaran Anda lebih cepat. Ye Chen melambaikan tangan dengan acuh, hanya apa yang saya minta Anda belanjakan yang dihitung. Jika Anda bertindak sendiri, bahkan menyumbangkan 500 miliar dolar kepada ibu mertua saya pun tidak akan mendapatkan 1 poin pun. Ye Chen khawatir Bernard Arnault akan memanfaatkan celah hukum untuk mengumpulkan poin. Jika ia memilih ibu mertua Ye Chen, M. Alan, untuk dibelanjakan, itu akan seperti menguburnya dengan uang. Itu mungkin kematian impian M. Alan, tetapi Ye Chen tidak akan membiarkannya terjadi. Mengerti? Bernard Arnault bertanya, Tuan Ye, berapa banyak yang bisa saya belanjakan di PBB kali ini? Ye Chen mengangkat 2 jari, hingga 200 juta dolar. Bernard Arnault mengangguk penuh semangat, baiklah. Saya akan menyumbangkan 200 juta. Lalu, dengan lesu, ia berkata, Tuan Ye, Anda harus memberi saya lebih banyak kesempatan untuk membelanjakan uang. Dengan 1 atau 200 juta dolar sekali bayar, akan butuh waktu lama untuk mencapai 500 miliar poin. Tiba-tiba, Bernard Arnault merasa seperti tokoh utama dalam Brewster S. Millions. Dalam film tersebut, Brewster harus menghabiskan 30 juta dolar dalam waktu yang ditentukan, atau kehilangan warisan senilai 300 juta dolar. Remake film Tiongkok, The Richest Man in Sihong City, memiliki premis serupa. Bernard Arnault tidak takut menghabiskan terlalu banyak, hanya takut menghabiskan terlalu sedikit atau terlalu lambat. Skenario idealnya adalah Ye Chen membiarkannya menghabiskan 500 miliar dolar dalam semalam. Jika ia tidak bisa menghabiskannya atau menghabiskannya terlalu lambat, hal itu akan menekan dirinya. Melihat kecemasannya, Ye Chen berkata, jangan terburu-buru. Perjalanan ke AS ini, saya akan memberi Anda kesempatan poin ganda. Jika Anda memanfaatkannya, 200 juta dolar Anda bisa menghasilkan 400 juta poin. Bernard Arnault bertanya dengan penuh semangat, ada apa, Tuan Ye? Ye Chen berkata, ketika Anda menyumbangkan 200 juta dolar kepada kantor anti-terorisme PBB, bersikeras bahwa dana tersebut hanya untuk anti-terorisme di luar AS dan wilayah-wilayah yang dikuasainya. Tidak ada pasukan anti-terorisme di daratan AS atau Timur Tengah yang dikuasai AS yang dapat menggunakan uang ini. Terkejut, Bernard Arnault berkata, Tuan Ye, Anda meminta saya untuk secara tidak langsung menampar pemerintah AS? Tepat, Ye Chen mengangguk, kalau tidak, mereka akan terus melindungi Blackwater, meremehkan atau membenarkan tindakan mereka. Menunjuk ke dahinya, Bernard Arnault berkata dengan canggung, Tuan Ye, pemimpin mereka saat ini tidak sepenuhnya normal. Jika saya mengatakan ini, mereka mungkin akan memberi sanksi kepada saya. Ye Chen bertanya, berapa banyak keuntungan yang diperoleh kelompok Anda setiap tahun di AS? Bernard Arnault menjawab,
Amerika Utara menyumbang sekitar 25% dari total keuntungan kami, sekitar 5 miliar euro. Dikurangi 20% bagian Kanada, AS sekitar 4 miliar. Ye Chen mengangguk, melambaikan tangan dengan gagah, jangan takut. Hadapi mereka secara langsung. Jika mereka menjatuhkan sanksi dan merugikan Anda 4 miliar dolar setahun di AS, Anda tidak akan menanggung kerugiannya. Tetapi saya akan memberi Anda 4 miliar poin karena telah membelanjakannya atas nama saya. Sesaat, Bernard Arnault takut akan sanksi AS. Sedetik kemudian, ia merasa tak terkalahkan. Rasanya seperti mendapatkan item tingkat dewa dalam sebuah game. Sementara perlengkapan orang lain menangkis atau menangkis serangan, serangannya mengubah serangan menjadi kesehatan. Semakin keras mereka menyerangnya, semakin banyak kesehatan yang akan ia dapatkan. Gelombang kegembiraan memenuhi dirinya. Ia ingin segera ke AS, memprovokasi mereka untuk menjatuhkan sanksi besar-besaran, dan idealnya menghancurkan seluruh bisnisnya di AS. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Saat itu, hati Bernard Elnor dipenuhi kegembiraan. Dalam 70 tahun hidupnya, untuk pertama kalinya ia merasakan keengganan yang mendalam terhadap uang. Cara cepat menghabiskan 50 miliar untuk Ye Chen menjadi hal yang paling dinantikannya. Frasa apa yang sedang tren itu lagi? Diam dan ambil uangku. Kurang omong kosong, ambil saja uangku. Ia pikir Ye Chen cukup licik, 50 miliar dolar tidak bisa dibelanjakan sesuka hatinya. Ia harus mengikuti perintah Ye Chen dan menunggu instruksinya, yang sejujurnya membuatnya agak tidak sabar. Namun, ketika ia memikirkan kerugian dari menghadapi Amerika yang dikonversi menjadi poin oleh Ye Chen, dalam beberapa detik, ia menemukan berbagai strategi untuk mendapatkan pengalaman di Amerika. Bukankah Ye Chen bilang, uang yang hilang karena sanksi Amerika akan dihitung sebagai pengalaman? Ini terlalu mudah. Menghasilkan uang sambil berlutut itu sulit akhir-akhir ini, menghasilkan uang sambil berdiri bahkan lebih sulit lagi. Tetapi membuat diri Anda kehilangan uang sambil berdiri? Astaga, bahkan seekor anjing dengan semangkuk makanan anjing pun bisa melakukannya. Maka, ia menepuk dadanya dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, dalam beberapa hari, tunggu saja dan tonton beritanya. Saya pasti akan membuat gebrakan besar di Amerika. Ye Chen mengangguk, terkekeh, aku mengandalkanmu, berikan segalanya. Hamid, yang berdiri di dekatnya, diam-diam terkejut, saudaranya, Ye, benar-benar tak tertandingi. Satu pil saja telah sepenuhnya mengendalikan Bernard Elnor sepenuhnya. Jika ia memiliki 20% kemampuan Ye Chen, ia mungkin telah menjadi pemimpin tertinggi di Suriah. Semakin ia mengagumi kemampuan Ye Chen, semakin ia merasa beruntung. Penculikan beberapa elit Amerika yang bodoh telah membawanya kepada Ye Chen, dewa sejati ini, yang tidak hanya menyembuhkan pincangnya tetapi juga membantunya melawan pasukan pemerintah dan istana Wanlong, yang terus memperkuat posisinya di tengah perang. Kali ini, ketika ia tersandung, Ye Chen lah yang membalikkan keadaan. Ia telah diselamatkan olehnya berkali-kali dalam hidup ini. Sayang sekali ia berjanggut. Jika ia seorang wanita cantik yang seksi, ia akan memberi Ye Chen 8 anak sebelum membicarakan hal lain. Bernard Elnor, dengan semangat tinggi, berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, maukah Anda dan keluarga bergabung dengan kami untuk makan malam tahun baru sore ini? Ye Chen tahu ia telah menyelenggarakan acara malam tahun baru untuk tamu-tamu Tiongkok, dengan kesempatan untuk menonton gala festival musim semi, dan senang untuk bergabung dalam keseruannya. Namun, mengingat kehebohan global akibat kejadian semalam, dengan banyaknya mata yang tertuju pada Pulau Baima yang kecil ini, tempat siaran langsung kasual para turis mendapatkan lebih dari 100.000 penonton. Jika seseorang menyiarkan langsung makan malam itu, bukankah ia akan terekspos ke seluruh dunia? Maka, ia menginstruksikan Bernard Elnor, begini yang harus kalian lakukan. Keluarkan pemberitahuan nanti yang menyatakan, demi alasan keamanan, mulai sekarang hingga setiap tamu meninggalkan Pulau Baima, tidak seorang pun diizinkan menggunakan ponsel di tempat umum. Jika mereka mematuhi hingga mereka pergi, setiap orang akan mendapatkan kompensasi sebesar 100.000 dolar. Jika tidak, Pulau Baima berhak untuk mengambilnya kembali. Selain itu, untuk makan malam-malam ini, tidak seorang pun yang hadir diizinkan membawa ponsel. Bernard Elnor tahu Ye Chen lebih suka tidak mencolok, jadi ia langsung mengangguk dan berkata, baiklah, Tuan Ye, jangan khawatir,
Saya akan mengurusnya." Setelah mengobrol dan berpamitan, Bernard Elnor kembali ke vilanya. Hal pertama yang dilakukannya adalah menghubungi kepala operasinya di AS. Ia mengatur serangkaian persiapan sebelumnya, lalu meminta asistennya menghubungi kantor kontraterorisme PBB untuk memberitahu mereka tentang rencana donasinya. Nama, Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdengar keren, tetapi kurang memiliki eksistensi yang nyata. Nama ini agak mirip keluarga kerajaan dalam monarki konstitusional, yang secara nominal memiliki kekuasaan tertinggi, tetapi kekuasaan sebenarnya ada di tangan parlemen. Di permukaan, ketika sesuatu terjadi, mereka yang memiliki kekuasaan nyata akan bertindak sebagai tuan rumah, tetapi itu hanya untuk pertunjukan. Negara-negara seperti Amerika tidak memberi muka pada hal itu. Dan banyak anggota yang memang memberikan muka pada hal itu, tidak dianggap serius, karena mereka adalah sekelompok kerabat miskin, yang tampaknya datang dengan barang-barang khas lokal tetapi sebenarnya ada di sana karena rumah mereka runtuh, berharap Anda akan mendanai beberapa villa dan beberapa istri. Mendengar mantan orang terkaya di dunia itu ingin berdonasi, staf PBB sangat gembira dan segera bersiap menyambut Bernard Elnor. Maka, Bernard Elnor memutuskan, besok ia akan kembali ke Prancis untuk bertemu presiden. Lusa ia akan melakukan wawancara media di Prancis untuk menegaskan posisinya. Lalu segera terbang ke Amerika dengan jet pribadinya untuk menimba pengalaman. Sore itu, Bernard Elnor menepati janjinya. Setiap tamu yang tiba di pulau itu, dewasa maupun anak-anak, menerima kompensasi sebesar $100.000. Ye Chen dan Xiao Churan menghadiahkan tunjangan ini kepada Xiao Changkun dan M. Alan, sehingga pasangan itu masing-masing mendapatkan $200.000. Hari ini adalah malam tahun baru, hari raya terbesar di Tiongkok, dan dengan rezeki nomplok ini, pasangan tua itu sangat gembira, sehingga pada pukul 4, mereka sudah bersiap untuk pergi ke restoran untuk merayakannya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Keluarga itu meninggalkan kamar mereka dan tiba di area komersial Pulau Baima. Mereka mendapati area tersebut dihiasi lentera dan dekorasi yang berkaitan dengan Tahun Baru Imlek, tampak sangat meriah. Yang mengejutkan keluarga Ye Chen, di luar restoran yang menyelenggarakan makan malam Tahun Baru untuk turis Tiongkok, terdapat tim barongsai profesional yang tampil dengan penuh semangat. Ye Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Di tempat seperti Pulau Baima, di mana semua pasokan eksternal bergantung pada pengadaan di luar pulau, dari mana mereka mendapatkan semua perlengkapan Tahun Baru Imlek ini? Sambil merenung, ia melihat seorang pria tua berjas tang merah berdiri di pintu masuk restoran, terus-menerus menyapa setiap tamu dan membagikan amplop merah bertuliskan, "Selamat Tahun Baru." Ye Chen memperhatikan dengan saksama, ternyata Bernard Elnor, yang mengenakan jas tang merah cerah, dipadukan dengan rambut peraknya, tampak seperti maskot. M. Alan langsung mengenalinya dan segera berkata, "Bos grup mewah sedang membagikan amplop merah. Mari kita lihat berapa banyak yang diberikan orang tua ini." Setelah itu, ia melangkah maju. Bernard Elnor juga melihat Ye Chen, tetapi untuk menghindari kecurigaan dari keluarga Ye Chen, ia hanya tersenyum dan memberi isyarat dengan matanya, lalu menyerahkan sebuah amplop merah kepada M. Alan, yang telah mencapainya. "Nyonya M.A., selamat Tahun Baru Imlek. Semoga Anda sejahtera." Sambil berbicara, ia memberinya sebuah amplop merah. M. Alan merasakan ketebalan amplop itu dan sedikit kecewa, bergumam pada dirinya sendiri, rasanya hanya ada 2 lembar uang di sini. Meskipun itu uang $100, itu hanya $200. Orang ini tidak cukup murah hati. Seharusnya memberi setidaknya $1.000. Karena amplopnya tidak tebal, ia kehilangan keinginan untuk segera memeriksanya, memasukkannya ke dalam saku, dan tersenyum. "Oh, semoga sejahtera, Tuan Elnor. Semoga bisnis Anda berkembang pesat dan kesehatan Anda baik di tahun baru." Bernard Elnor sangat gembira, tersenyum, "Terima kasih atas berkat Anda, Nona M.A., saya akan menerima kata-kata baik Anda." M. Alan berbisik, "Di Tiongkok, jika seseorang memberi Anda banyak berkat, Anda harus memberi lebih banyak balasan. Itu namanya timbal balik, mengerti?" Bernard Elnor sempat bingung, tetapi pikirannya yang tajam segera menangkapnya. Ia tertawa terbahak-bahak, "Terima kasih atas petunjuknya, Nona M.A., saya telah mempelajari adat Tiongkok lainnya." Setelah itu, ia segera mengeluarkan amplop merah lagi, menyerahkannya kepada M. Alan, dan tersenyum, "Nona M.A., semoga Anda sehat dan mendapatkan yang terbaik di tahun baru." M. Alan dengan gembira menerima amplop itu, lalu menambahkan,
Tuan Elnor, Anda seorang bos besar, saya tidak akan mempermalukan diri sendiri dengan memberi Anda amplop merah sebagai balasannya. Bernard Elnor berpikir dalam hati, menggunakan pamer di depan seorang ahli, seperti itu? Itu baru. Saat itu, Ye Chen, Xiao Churan, dan Xiao Changkun mendekat. Bernard Elnor segera membagikan 3 angpau lagi, mengucapkan selamat tahun baru kepada masing-masing. Xiao Changkun menerima angpau itu dan berterima kasih dengan gembira. Tetapi Xiao Churan menolak dan berkata dengan sopan, "Terima kasih atas berkat Anda, Tuan Elnor, selamat tahun baru juga, tapi tidak perlu angpau merah." Alan buru-buru berkata, "Oh, Churan, ini hanya untuk keberuntungan, Tuan Elnor tidak perlu mengeluarkan biaya. Kalau Anda malu, saya yang akan memegangnya." Saat berbicara, tangan Alan terulur dan meraih angpau itu. Xiao Churan, dengan sedikit kesal, menegur, "Bu, bisakah ibu berhenti terobsesi dengan uang?" Bernard Elnor segera merapikan keadaan, "Nyonya Ye, tidak perlu terlalu serius, isinya tidak banyak, hanya 1.000 euro, ini terutama untuk keberuntungan." Mata Alan berbinar, berpikir, astaga, amplop setipis ini berisi 1.000 euro. Euro lebih berharga daripada dolar, orang ini sungguh murah hati. Bernard Elnor kemudian menatap Ye Chen, menyerahkan sebuah amplop kepadanya, dan tersenyum, "Tuan Ye, selamat tahun baru." Ye Chen tersenyum, mengangguk, mengambil amplop itu, dan menyerahkannya kepada Alan, sambil berkata, "Bu, simpanlah ini sebagai kenang-kenangan." Alan, dengan mata menyipit gembira, terkekeh, "Kalau menantu baikku bilang begitu, aku akan menyimpannya untukmu." Ye Chen, penasaran, bertanya kepada Bernard Elnor, "Tuan Elnor, dari mana Anda mendapatkan semua perlengkapan tahun baru Imlek dan tim barongsai ini?" Bernard Elnor tersenyum, "Maladewa kekurangan sumber daya, dan tidak banyak penduduk Tionghoa di sini. Jadi saya meminta semuanya dari Dubai, diterbangkan pagi ini, tim barongsai juga didatangkan dari Dubai, dengan harapan dapat memberikan rasa seperti di rumah bagi tamu-tamu Tionghoa kami." Ia menambahkan, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, saya telah menyewa koki Tionghoa profesional dari Dubai. Mereka akan memasak makan malam-malam ini. Saya harap Anda dan keluarga Anda akan menikmatinya." Ye Chen mengangguk sambil tersenyum, "Tuan Elnor, Anda telah bekerja keras." Dipuji, wajah Bernard Elnor berkerut karena senyum. Lalu ia berbisik kepada Ye Chen, "Tuan Ye, untuk membahagiakan Anda dan keluarga, saya telah mengatur undian berhadiah. Hadiah utamanya adalah 100 juta dolar. Kita bisa mengaturnya agar keluarga Anda menang. Bagaimana menurut Anda?" Ye Chen, geram, merendahkan suaranya dan membentak, "Kalau kau punya ide konyol lagi, aku akan meningkatkan poin pengalaman untuk menebus pil permajaan menjadi 500 miliar. Bersambung.